Jadi hari ini fokus kita adalah untuk menyamakan bentuknya. Jadi saya nggak mau lagi ada yang beda-beda yang terlalu bagaimana gitu ya. Kecuali mungkin ada beberapa mapel yang memang butuh kejadian khusus seperti Mandarin. Itu kadang-kadang request khusus boleh. Atau mungkin bahasa Inggris mau ada bentuk yang lain monggo. Tetapi kalau mau sama ya tidak apa-apa ya. Karena beberapa soal seperti itu. Oke. Yang pertama, kita buka yang CBT-nya kita, CBT dari YPP sudah ini. Silakan login. Silakan login sebagai nama saya sendiri aja. Punya Bapak Ibu tidak ada ininya mestinya. Tidak ada set invitation karena kan user biasa ya, user guru aja kalau saya ada. Makanya kemarin saya bisa edit semua soal yang ada di situ, ya, menambahkan orang dan seterusnya, ya. Oke, sebelum kita membuat, kita pilih kelas kita dulu, ya, pilih kelas kita dulu. Nah, seperti ini yang sudah saya lakukan, seperti saya itu melakukan ada kuis, ada ulangan, itu sudah saya lakukan di kelas hari-hari, ya. Makanya kemarin ada satu anak yang ngomongnya belum pernah kenal yang namanya Moodle. Saya juga kaget, pengulangan kuis saja udah kita pakai gitu. Masuk yo enggak kenal gitu kan. Oke. Nah, yang pertama kita akan coba bikin dulu yang namanya rumah, ya. Langkah awal untuk membuat supaya nanti kita enak. Sebenarnya ini contoh kita buat PAS gitu kan. Kita bikin dulu yang namanya rumahnya dulu, ya. Kita rumahnya dulu. Kalau seperti ini belum bisa, maka ini harus kita klik turn editing on, ya. Kita klik turn editing on, kemudian di situ akan muncul gambar-gambar yang ini yang kita bisa tambahkan sekarang. Pagi boleh nih. Nah, kita pilih yang namanya add topic, ya. Kita pilih add topic. Nah, kita isi mau bikin berapa topik sih? Sebenarnya kalau kita mau nanti di semester tahun ajar depan, kita akan sudah menyiapkan namanya lesson plan. Maka lesson plan itu ini. Kita nanti ada berapa topik yang akan kita ajarkan dalam satu tahun misalnya, ya langsung kita bikin. Atau mungkin satu semester, monggo kita akan setting. Topik itu apa? Bab-bab yang akan kita ajarkan. Ya. Nah, hari ini kita akan coba cuma satu dulu, yaitu membuat apa? PTS. Kita bikin PTS-nya, ya. Dengan PTS genap, gitu ya. Kita add topik satu aja. Kalau bikin lebih dari satu ya monggo kita bikin satu aja. Add topik. Nah, muncul topik berikutnya. Ini kita edit dulu namanya. Kita kasih nama PTS genap misalkan. Mat 8A. Saya kasih lengkap supaya nanti saya nyarinya juga gampang. Terus enter. Nah, sudah. Oke, itu langkah pertama supaya rumahnya ada. Karena kemarin saya menemukan Bapak Ibu tidak membuat ininya dulu. Ada yang nggak membuat, cuma satu orang tapi tidak membuat rumahnya dulu. Langsung tidak add topik tapi apa ini? Add an activity or resource. Jadi langsung bikin kuisnya. Jadi kuisnya nggak ada, atasnya nggak ada judul apa-apa. Tiba-tiba langsung PAS begitu ya. Jadi kalau ini ada rumahnya, kita bikin ini. Nah, setelah ini jadi, setelah ini rumah jadi, kita tambah activity-nya. Nah, disinilah yang kita pakai cuma satu Bapak Ibu, yaitu apa? Kuis sekarang. Kalau kita buka, di situ ada berapa menu. Ya, inilah yang akan kita explore nanti berikutnya. Kita akan explore berikutnya, ya. Bagaimana apa menu-menu di situ yang bisa kita pakai untuk pembelajaran, ya, untuk pembelajaran. Di sini ada kuis, ada forum. Nah, ini forum diskusi. Jadi nanti anak-anak itu bisa diskusi di situ. Jadi kalau dia nggak diskusi akan muncul. Dan ini bisa kita setting. Misalkan kalau mereka nggak pernah diskusi, mereka nggak bisa melanjutin kuisnya. Jadi mau nggak mau mereka harus discuss di situ dulu. Nggak pernah komen, nggak pernah apa? Ada kan, Bapak Ibu ya? Nek anak tanyain meneng, ada toh. Nah itu mau nggak mau mereka harus di situ. Ada. Ya, nah seterusnya nanti kita banyak ada ini ya. Kita ambil kuis dulu. Nah, kasih judul kuisnya apa sekarang? Misalkan PTS, kita kasih nama dulu. PTS genap
mat 8. Nah, oke. Nah, setelah itu ini kasihlah petunjuk. Berilah petunjuknya. Misalkan petunjuk gitu ya. Kasih nomor 1 apa? Suruh ngapain mereka ya, bla 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 gitu ya. 2 apa, dan seterusnya ya. Kemudian kalau sudah selesai, kita pilih timing. Timing ini perlu, saya pengen semua kita pakai. Nah, supaya nanti sama semua ya. Ujian itu akan dilakukan kapan? Tolong nanti semua disetting. Klik enable semua dulu ya. Kemudian setting, misalkan ujiannya nanti tanggal 10, misalkan 10 Februari misalkan, ya. Jamnya jam berapa mulainya? Jam berapa mulainya? Ini dipaskan. Kalau kita mau jam 8 ya dipaskan aja jam 8. Nggak usah ditambah-tambahin 01 kayak atau nggak usah. Paskan jam 8. Selesainya ini kalau kita ujian kan 1,5 jam, ya. Jangan diisi 1,5 jam ini. Nggak apa-apa, isi aja misalkan kalau jam 8 saya akhiri jam 11 misalkan. Berarti kan 3 jam ya kan? Artinya apa? Ini menjaga nih, kalau anak-anak pagi itu agak kesulitan wifi-nya atau yang telat bangun. Nah, sudah, berarti ada untuk kuis ini akan terbuka. Ya, pastikan semuanya ini sesuai. Nah, saya kemarin saya sendiri juga salah, saya ngecek itu ada, saya keliru ngisinya itu bukan 2021 tapi 2022, jadi nggak bisa dibuka ininya, keliru ngeklik. Nah, ini pastikan benar-benar sesuai sudah. Setelah itu time limitnya yang kita enablekan. Lah, ini yang untuk membatasi anak-anak mengerjakan melebihi waktu yang kita inginkan. Nah, waktu kita ngerjakan kan 90 menit. Tolong jangan dikasih 90 menit Bapak Ibu. Karena mereka kalau dia mengerjakan pakai laptop, maka mereka butuh foto jawabannya dulu kan. Terus transfer ke laptopnya, terus baru kirim kan. Kita kasih spelling waktu 10 menit ya untuk memfoto, masukkan ke laptopnya, kemudian mengupload di Moodle. Kita anggap aja kita kasih berapa? 100. Berarti ada waktu, dijelaskan kan anak, waktumu ngerjakan cuma 90 menit. 10 menitnya ini adalah waktu yang kita berikan untuk mengupload jawaban, gitu ya. Oke, jadi settingannya semuanya sama nantinya begini, ya. Jam awal dimulai persis sesuai dengan jadwal. Jadi artinya anak-anak nggak bisa buka sebelum jamnya, ya, nggak bisa buka sebelum jamnya, dipaskan itu. Kemudian close-nya kasih waktu sping agak lama, 3 jam nggak apa-apa. Ya, 3 jam nggak apa-apa. Yang penting kita batasi adalah time limitnya di sini. Ya, time limitnya di sini. Oke. Dan berikutnya ke grade-nya. Grade-nya ini sebenarnya mau kita kasih boleh, kalau nggak usah. Karena ini PTS PAS kan nggak perlu ya. Kalau Bapak Ibu mau ulangan, monggo bisa diberikan. Attempt allow-nya ini 1 saja karena kita PTS. Kalau Bapak Ibu nanti untuk tugas atau latihan, monggo jangan 1, bisa kasih 2 kali, apa 3 kali, ya. Misalkan kalau kita pilih misalnya 2 kali gitu ya, maka di sini akan muncul pilihannya, apakah nilai terbesar yang dipakai atau rata-rata dan seterusnya. Nah, atau yang terakhir yang dipakai. Pilihannya hanya sebenarnya kalau logis yang banyak dipakai adalah 2 ini. Nilai tertinggi atau rata-rata, gitu ya. Pilihlah itu. Kalau itu latihan. Tetapi kalau ini PTS tidak, pilihlah 1 aja. Oke, sudah ini nggak usah diubah-ubah dulu. Kemudian langsung save, ya, langsung save aja. Langsung di save. Maka di sini sudah muncul PTS genap 8A. Ini soalnya. Ya. Baru ini kita edit kan? Kita edit. Nah, kita edit, kita klik aja. Kemudian, nah ini sudah
muncul tapi nggak ada soal sama sekali kan. Ini ada petunjuk nanti di sini kan ya. Bla bla bla, tunjuknya apa? Nah, kita edit quiz. Edit quiz. Nah, di edit quiz ini kita kasih nama dulu yang paling atas. Biasanya apa? Pilihan ganda. Nah, terus enter. Jadi ada pilihan ganda sekarang 1. Nah, baru kita tambahi sekarang. Loh, isinya mana? Nanti. Karena dia belum ada isinya, nggak bisa nambahin, Mas Yan. Kita tambahin new question-nya, ya. Misalkan multiple choice-nya, ya. Kita add. Nah, kita tambahkan. Saya akan buka soal dulu ya. Saya ambil satu soal dulu. Saya akan coba cari soal. Saya ambil soal yang gampang aja ya, bahasa Inggris. Maksudnya ngopinya gampang daripada matematika. Kalau matematika ini Bapak Ibu, saya selalu kalau bikin soal ini saya cropping dulu, saya siapkan dulu. Dia, oh ini nomor 5 soalnya, ini pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D. Nanti baru saya masukkan. Kalau mungkin pelajaran yang agama itu paling enak. Langsung punya kata-kata kan ya. Kalau math itu sesuai dengan rumus dari sini. Jadi harus cropping satu-satu. Makanya kalau bikin soal matematika saya kalau bisa nggak pakai equation. Ngetiknya cuma angka misalkan 20,5 supaya nggak pakai equation. Terus bikin suwe, masukkan ke modul juga susah, gitu ya. Oke, ini soalnya kan. Nah, pas untuk jawabannya bisa. Nah, ini gini Bapak Ibu. Yang kemarin terjadi, yang nggak saya harapkan lagi nanti adalah Bapak Ibu copy semua begini, ya, di copy itu, ini copy, terus dimasukkan di sini, ya, di sini, paste, ya. Terus ini misalkan objektif 1, nah, objektif 1, atau mungkin ya, objektif 1, objektif sudah jadi. Nah, lah di sini ini yang terjadi, ini nggak boleh lagi. Kemarin ada yang begini, ini soalnya. Ini pilihannya kan ya. Terus yang di sini answernya ini ngasihnya gini. A. Kemudian ini apa? B. Terus berikutnya ini C. Terus yang ini D. Tadi kuncinya C kan? Kuncinya C dikasih gini. C 100%. Nah. Oke, gini. Buat apa pilihannya ini? Enggak pakai dong. Nggak mau yang saya seperti ini. Memang sih cepet, ya kan? Copy soal blok kan jadi 1 kan. Saya nggak mau yang seperti ini, ya. Ada lagi yang lebih parah. Soal itu di cropping. Semua soal di cropping. Padahal soalnya bukan soal science, bukan soal math. Ini di cropping ya satu-satu. 1, 2, 3, 4. Terus dimasukkan blok gitu kan? Diupload soal. Terus pilihan ganda dikasih A, B, C, seperti tadi. Nggak ada lagi seperti itu, ya. Jadi yang saya minta adalah nanti begini, ini soalnya di ya soal yang atas, ya. Hilangkan nomornya. Udah on, copy aja dari sini ya kan, copy, masukkan. Ya memang agak lama. Soalnya berapa? Cuma 20 aja kan ya. Add, ya isi saja di situ. Terus kemudian apa? In, sampai under ya. Saya tak copy, saya takut salah ngetiknya, saya nggak bisa Inggris begini. Terus pastikan ini habis ya, dibersihkan. Nah, yang D. Nah, kuncinya ini. Sudah seperti ini kan? Ini yang saya minta. Jadi soalnya berdiri di sini, jawaban pilihannya ada di bawah. Terus save. Satu soal terbentuk. Ya. Jadi itu ya, kita akan bikin soalnya ada di atas, pilihannya di bawahnya. Saya tidak mau yang namanya tadi itu soal pilihan cuma ada di atas, kemudian bawahnya ABCD.
Dan ini ada kemarin ada beberapa hal seperti itu, tak biarkan, terus tidak nutup saya untuk ngedit satu-satu, ya. Oke, lanjut ke soal kedua, tambah lagi new question dan seterusnya, gitu ya. Silakan dimasukkan soal keduanya. Soal kedua saya ambil juga supaya nanti bisa memasukkan yang berikutnya, ya. Saya ngopinya juga sama, saya copy semua dulu mesti. Jadi satu saya copy semua dulu. Kalau dia hanya ketikan, tak copy semua, saya masukkan di sini sama. Persis sama begini, ya. Ini objektif. Ini penamaan aja supaya nanti tampilannya nanti ada, ya. Nah, ini saya copy semua dulu semua. Begini mesti. Terus ini baru dipindahkan. Supaya apa? Kita nggak pindah-pindah kemana? Ke Word kan, ya. Nah, jadi dari sini tinggal ini aja. Ini kuncinya apa ya tadi ini, ya? Apa, Bu? Oh, C. Ternyata yang Pak Riki yang bikin senangan kuncinya C. Oke, sudah. Soalnya seperti itu sudah, oke. Save. Nah, ada dua soal sekarang, ya. Baru berikutnya kita mau bikin, misalkan ya, ini soalnya udah banyak gitu ya. Baru tambah ini pilihan ganda misalkan. Tambah lagi soal IC misalkan, tambah soal IC, ada soal IC nggak ini ya? Nah, ngawur aja soal IC ini aja. Anggap aja ini soal IC. Saya ambil IC. Tulisannya S double ya? Oke. Nah. Sudah. Ini diisi ya poinnya Bapak Ibu. Kalau nggak mau nanti bisa diedit berikutnya bisa sih. Tetapi kalau mau diisi langsung nggak apa-apa. Nah sudah. Yang ini pastikan kalau isi anak-anak harus upload apa enggak, atau ketik langsung di situ. Ya, Bapak Ibu silakan sesuaikan saja. Ya, kalau mereka harus upload, ya kasih supaya ini harus upload. Kalau enggak, ya opsional, berarti mereka itu ada uploadnya, tapi boleh nggak diupload. Tetapi kalau misalkan itu harus diupload, misalkan Bapak pengen bukti bahwa mereka itu benar-benar tulisannya sendiri, monggo. Ya, pilihlah. Kalau memang banyak perhatikan, kalau itu memang harus ketikan karangan, harus minimal 3 halaman ya, harus kasih 3. Jangan kasihan anak kalau foto tuh ternyata lebih dari 3 file kan kasihan ya. Nah, boleh ini bisa diisi dan seterusnya. Nah, yang ini bisa Bapak Ibu batasin ya, ulangi. Jadi file tab-nya ini bisa diisi, silakan batasi apa yang boleh diupload. Biasanya saya kan gambar ya, ada 3 macam ini pilihan, ini tak cetak semua, saya cetak semua, save. Jadi hanya gambar tok yang boleh masuk misalkan ya. Terus kalau sudah ini kita save. Nah, oke. Jadi kalau kita mau edit itu ada tulisannya, oh ini objektif, oh ini isi gitu ya. Nah, sekarang kita akan bagi, ini sudah ada pilihan ganda, kita tambahi add apa namanya ini section ya, section heading. Nah, ini baru kita ubah isi. Jadi supaya kemarin anak-anak itu nggak tahu soal apa, mereka ada yang bertanya soal isinya nyampur ya. Ternyata saya nggak ngecek sama gurunya itu di shuffle. Shuffle-nya bukan di atas ini. Di shuffle di sini artinya apa? Semua soal yang ada di sini akan diacak. Mereka tuh bingung akhirnya kan. Pak Agung tanya ke saya kayak. Jadi ono pilihan ganda nomor 1, ono isi nomor 2. Lodet akhirnya. Kasihan anak-anak toh, ya. Jadi kalau terus ini nggak ada pemisahnya. Dan nggak ada isi nggak ada. Berarti yang ini shuffle-nya untuk pilihan ganda toh kan? Nah, isi nggak akan ke shuffle. Jadi ini shuffle isi kan ada di sini ya. Ini enggak. Ya, seperti itu. Jadi bentuknya nanti kita selaras sama
Pilihan ganda, IC, kemudian AKM. Gitu kan ya? AKM-nya ada. Nah, soal AKM saya minta tolong juga ceritanya, ilustrasinya itu muncul di setiap soal. Supaya apa? Anak-anak nggak narik-narik ke atas atau back. Jadi kalau ceritanya itu gambar, jadi tiap soal kasih gambarnya. Jadi mereka nggak perlu back lagi itu. Jangan begini, berdasarkan gambar di nomor sekian gitu ya. Jangan, kasih aja di situ gambarnya. Berarti anak-anak udah langsung lihat di situ. Ya, kan sudah tahu, tinggal upload lagi kan, seperti itu. Jadi mempermudah anak-anak untuk membaca soalnya, ya, membaca soalnya. Oke, mungkin itu dulu. Sementara ada pertanyaan dulu, monggo. Atau mungkin ada usulan atau apa yang nggak mungkin, Pak, idenya nggak ini, saya punya ide yang lebih bagus, monggo kita sharing lagi. Silakan. Kalau tidak pakai softnya nggak salah. Apanya, Bu? Shuffle? Boleh, nggak usah, nggak apa-apa. Shuffle ini biasanya saya pakai karena kadang anak itu tanya nomor ini saya paling di. Nah, urutkan kan? Nah, matematika, wah, dari soalnya angel, jawab no, wah, wes, rasanya sakit hati ya. Ya, kemudian, sorry ada lagi ya. Di pilihan ganda ini biasanya juga sama. Ini saya shuffle the choice. Nah, padahal ada aturan kan di aturan penulisan soal ya. Kalau matematika, sains itu harus apa urut ya, dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Saya jawabannya itu adalah 5. Pilihan lainnya adalah 2, 3, 4, 5. Maka 5 harus balik bawah kan gitu kan? Dan sebaliknya boleh juga 5, 4, 3, 2 boleh. Tetapi ini aplikasi. Saya pernah tanya ke Bu Nini itu salah satu instruktur tentang ahlinya penilaian di provinsi. Tidak apa-apa, itu aplikasi. Yang penting itu adalah soft file kita awal, master soal kita sesuai dengan aturan. Tujuannya bukan untuk apa? Tujuannya adalah untuk kita anak-anak benar mengerjakan secara mandiri. Karena anak kan tanya, misalkan soalnya nggak diacak, pilihan ganda nggak diacak. Nomor 15, jawabannya apa? A. Pas. Bisa dibayangkan soal diacak, pilihan ganda diacak. Ya. Misalkan bukan mempersulit sih, supaya meningkatkan tingkat ke apa namanya? Kejelian. Soal itu valid. Validasinya soal itu bagus gitu loh ya. Dia lebih bagus, lebih valid jadi untuk menilai anak-anak itu. Ya. Kalau kita hitung aja misalkan 5 soal, 5 soal kita acak, berarti ada 120 macam bentuk soal. Enggak beda, hitung aja. Itu menggunakan kombinasi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya toh? Belum lagi kalau pilihan gaya diacak 4 soal kan? Berarti satu soal itu ada 24 macam dikalikan 120. Ya monggo dikalikan. Jadi kalau kita nanya mau soalnya kodok, nggak mungkin sama misal. Acak soal, acak pilihan ganda itu soal beda semua. Kalau dulu kita suruh bikin soal, buatan soal 5 macam, bingung tau misal. Padahal tinggal ngacak soal itu loh. Nah dengan sistem itu tidak perlu lagi sekarang. Kalau Bapak Ibu klik shuffle dan ngacak sendiri, berarti soalnya udah berbeda. Ya, koreksinya gimana? Kak, kuncinya nggak berubah? Tidak. Kunci akan tetap mengikuti, ya kan? Seperti itu. Ya. Kalau misalnya yang merah kuncinya Itu, misalkan boleh tadi nomor 1 pilihan gandanya kuncinya adalah C, yaitu misalkan tadi on gitu ya. Pada waktu di shuffle, jawaban on pindah ke A, yang ikut. Ini kuncinya tetap kembali pindah ke A. Menurut soal si anak buka tadi, nggak perlu kunci lagi. Tuh, ya. Kayak stres bro. Yang jadi masalah adalah jika Bapak Ibu lupa ngasih kunci. Koreksi mandiri, koreksi manual jadinya. Ada sebabnya. Mas, belum dikunci. Siapa lupa? Mana akhirnya saya kasih tahu. Jadi
Nek pas mata saya jeli ngecekin, ya nemu, ya syukur, nggak nemu, ya alhamdulillah gitu kan, seperti itu. Jadi hari ini kita samakan bentuknya supaya nanti pada waktu PTS, PAT kita enak gitu ya. Oke, ada lagi? Mau ada usulan apa? Monggo. Jelas ya? Nah, tentunya di sini nggak ada bermasalah semua soalnya, bukan soalnya. Saya bulan itu hanya nambahin ini aja saya. Judulnya toh. Seneta juga sudah bagus bentuknya. Karena dosen pernah pakai ya dulu ya pernah ya? Nggak pernah? Kalau ikuti yang videonya Pak. Ya. Padahal videonya juga sudah jelas ya? Iya. Nah itu sudah bisa ya, diketahui kan dulu kan. Berikut. PAS ya, PAS, terus mata pelajaran tahun aja. Iya. Oke, jadi nanti kita akan seragamkan, idenya bagus. Jadi nanti penulisannya tadi contoh PAS, jangan PAS tanah jalan ya, PAS 2021-2022 pelajarannya apa, gitu kan? Kelasnya apa? Kelasnya misalnya kelas 8, nanti mah itu aja kan? Atau mungkin boleh lengkap kelas 8, boleh. Kan nanti tinggal copy ke kelas berikutnya ya kan? Seperti itu ya. Oke, terus itu karena ada yang bikin gini, ada juga PAS kelas 8. Yuk modelnya tempatnya DE sih, di tempatnya gurunya iya, sadar. Pak kan pasti kan soal saya. Iya. Tetapi pada waktu saya mau ngecek salah koyo, kan saya kelihatan semuanya. Oh, maksud saya lebih enak kan begitu, jelas. Itu tinggal nambah itu ya, seperti itu ya. Oke. Itu nanti beberapa ide yang kita akan samakan ya. Monggo sekarang dicoba, nanti kalau ada masalah langsung kita sharing ya. Monggo silakan. Kalau tidak ada masalah silakan langsung kita bisa, jangan bikin masalah tapi ya. Oke. Monggo. Cara importnya, cara import soal. Cara import soal ya, jadi saya itu bagaimana soal buat langsung masuk ke sana. Saya nggak tertarik Pak. Kenapa? Soal saya perlu dengan gambar. Pak import angel. Itu hanya berlaku untuk soal sosial, agama, Inggris, full tulisan Pak. Import itu gampang jadinya ya kan? Kalau nggak salah bisa saja. Kemarin enggak, kan saya ngajar ada sama prakarya. Ya. Yang bisa cuma prakarya. Ya. Matematika enggak bisa sekali. Nah itu pasti sok cari di Google lah Pak. Saya nggak tertarik tuh. Tak tunggu Excelnya lah. Saya lupa Pak, Excelnya tunggu lagi. Karena modelnya juga bisa Excel Pak. Jadi Excel soalnya pilihannya apa, pilihnya mana itu bisa diupload. Saya gambar-gambarin so. Kalau Excel, saya gambar-gambarnya bisa. Asalkan pada saat kita ngasih nama harus gambar, misalkan gambarnya misalkan gini ya, soal 5, punya jawaban 5A gitu tadi kan ya, mat 5A gitu ya, berarti itu untuk soal nomor 5 pilihan ganda nomor A gitu ya. Nama filenya juga itu, ketikkan di Excelnya juga harus itu. Kalau salah dikit gak akan masuk. jadwalkan dari Word copy ke Excel. Betul, sama. Tapi kalau pakai Word langsung terus ubah ke Moodle itu butuh yang namanya aplikasi untuk membuat hanya objek dashboardnya. Itu aja. Dan itu ada online, ya kan? Pakai yang online aja nggak apa-apa. Jadi itu terus diupload oleh Nah, matematika juga nyerah mana lah, karena gambar. Makanya saya nggak tertarik itu loh, kira-kira ya Pak, buat apa Bu? Tapi nanti kalau perlu saya akan bikin tutorialnya aja Pak. Buat teman-teman suka sih. Oke, sudah ya. Oke, saya save. Nah, sekarang coba ini saya save. Nah, kalau sudah, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan untuk copy. Ya, mengcopy. Saya supaya kelihatan enak itu ya apa ya saya. Kelas saya kan ada 2 kelas ya. Tadi saya bikin di kelas 8A yaitu PTS genap. Nah ini saya hidden dulu ya. Sorry ya, ini hidden dulu. Kita hidden dulu supaya nggak muncul di anak-anak. Nah saya hidden.
Takutnya anak-anak ini nganggur-nganggur buka Moodle sudah ada soal PTS gitu kan. Ya nggak usah dibuka sih, kan nggak seru tadi dia. Wah guruku nggak soal. Nah sekarang saya akan menduplikat ya, menduplikat soal ini ke kelas yang lainnya, ya. Kelas paralelnya ya, jangan dipindah ke kelas 7 ya, karena soalnya beda. Kelas paralelnya, kita buka ke kelas paralelnya. Sorry, ke 8. Balik ke 8B saya. Nah, di situ kita pilih yang namanya import. Nah, pilih import. Kemudian di situ kita cari kelasnya kita. Saya kelas tadi Mat 8A. Tak cari. Oh, keliru ngetiknya nang kono. Mat 8A. Oh, komputer. Nah, komputer ini ketik di sini ya. Oke, kita pilih continue. Nah, ini kita next saja. Sorry. Iya ya next. Kemudian ini kita hilangkan ya, nggak kita copy ya. Kuis nggak saya copy, pas juga nggak saya copy, remedy nggak saya copy. Yang saya copy cuma ini toh. Ini akan saya duplikat ke kelas yang 8B. Ya, akan duplikat loh. Jadi ini saya hilangkan semua supaya ini nggak ke copy ke kelas berikutnya. Kan di kelas berikutnya sudah ada. Saya sudah pernah copy kemarin. Tinggal next saja. Terus kemudian di sini dipastikan lagi bahwa oh ya, kuis nggak tercopy semua, PH nggak tercopy semua, dan seterusnya. Yang tercopy hanya PTS genap tok. Nah, kita perform import. Nah, proses mengimport. Nah, continue. Maka sekarang di kelas 8B akan muncul PTS genap dengan soal yang sama, dengan settingan yang sama dari kelas 8A tadi. Nah, tuh ya, bagaimana kita mengimport materi atau soal yang ada di kelas yang lainnya ya. Oke. Itu cara bagaimana kita hidden. Lah, hidden itu ada dua pilihan. Kita bisa, ini langsung hidden pasti. Ya, karena tadi apa? Sudah di hidden di kelas sebelumnya, ya ikut ke hidden ke kopinya. Nah, atau hiddennya di sini juga boleh. Oh, sudah ya. Udah nggak usah. Nah, ini kalau Bapak Ibu nanti pengen remedi, kan hanya beberapa orang ya. Itu bisa masuk ke situ, kemudian assignment rule-nya ini kita ganti. Nah, contoh seperti ini. Saya remedi matematika kelas 8 ini hanya ada 14 anak. Jadi kita pilih student, kemudian kita cari siapa aja yang remedi. Nah, kita cari yang remedi siapa aja, itu bisa. Jadi yang bisa ngerjakan hanya yang remedi saja. Yang lainnya nggak usah. Ya, itu ya cara remedi. Jadi cari di sini terus kemudian di add itu ini siapa aja. Karena 8, kelas 8 ya sudah akan masuk di hanya kelas 8 saja yang boleh mengerjakan. Masuk di soal yang sama. Jadi ya, tak ulang lagi Pak ya. Misalkan contoh, saya akan meremedi ini ya, remedi matematika ini kan. Klik aja di sini, kemudian assign rule. Nah, itu klik, maka ini sudah saya setting ada 14 anak remedi di situ. Nah, supaya yang lainnya nggak usah buka, nggak apa-apa. Yang penting 14 anak ini wajib mengerjakan. Ya, itu ya. Pengennya semua punya, ya. Oke, mungkin itu aja yang dari saya. Kita nggak ada lagi. Monggo, saya rasa model teman-teman sudah clear, bisa dilanjutkan ke kerangka pembelajaran untuk membuatnya. Kalau mau belajar model lagi supaya nanti benar-benar dong, silakan. Ya, oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang itu. Mau dikerjakan di sini silakan, mau di ruang guru monggo.